Nah itu ya. Jadi ketika anak itu dia visual, maka bagaimana guru untuk mensiasati pembelajaran? Maka perlu membuat video. Pada video itu ada suara kan. Nah dari situ berarti anak yang visual dan anak yang auditori, dia akan fokus melihat dan mendengarkan. Saya di LA itu ada murid baru ini dari Cina, murid saya. Jadi can speak Indonesia, mean we must speak with him. Dia menggunakan apa? English language. Jadi murid saya ini anak kecil nih, karena dia kelahiran Cina, dia orang bapak ibunya orang Cina, sekolah di RA kita, maka Islam, mu'alaf. Maka apa? Kita komunikasi dengan dia itu pakai bahasa Inggris. Nah kita ngajarin dia bahasa Indonesia. Manggil Bunda itu Buddha. Nah itu uniknya itu ya. Jadi apa, anak-anak mereka belajar bahasa Inggris dengan anak ini, kita mengajari dia bahasa Indonesia. Jadi dia sudah mulai bisa menghitung nih 1, 2 kayak gitu. Ya, anak ini kinestetik. Jadi dia tidak bisa duduk diam. Bisa duduk diamnya hanya 2 menit saja, bayangkan. Hanya 2 menit. Kinestetiknya itu Masya Allah. Makanya dia kita kasih apa misalkan ya, kita kasih project, dia hanya tahan 5 menit saja, habis itu dia sudah harus ganti dengan kegiatan yang lain. Itu kinestetik banget tuh. Jadi benar-benar Masya Allah. Tapi apa? Ternyata sambil dia berlari itu dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Itu anak kinestetik seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, maka kita yang ini. Nah kalau di MTS biasanya untuk anak-anak kinestetik itu harus ada display. Display itu artinya apa? Di kelas. Kalau ini dari pakai kelas nggak? Tidak. Aula. Nah maksudnya display itu apa? Di situ ada tempelan disesuaikan dengan tema atau materi apa yang anak-anak dapat. Jadi ada tempelan, kemudian di situ ada mungkin pojok baca. Anak-anak kinestetik dia tidak bisa fokus mendengarkan. Dia biasanya nanti keluar lari, godain ngerjain temennya, biasanya gitu. Maka caranya bagaimana? Kita buatkan pembelajaran gaya belajar atau metode model pembelajaran. Berikan anak itu mungkin ini apa? Pembelajaran role model atau apa itu namanya? Bermain peran. Nah role play itu ya. Jadi role play, bermain peran, dia dijadikan apa itu senang. Itu anak-anak yang kinestetik. Nah, itu. Sekarang kita kembali ke materi. Nah, itu tadi sudah pembukaan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemarin saya waktu mengisi di sini sempat kan, ketika Bapak Ibu mau mengajar, Bapak Ibu sudah sampaikan apa tujuan pembelajaran? Ya. Jadi apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak itu kita sampaikan. Tujuan pembelajaran, misalkan nih, mengajar tentang matematika, tentang apa kalau matematika di MTS? Akar, tentang persamaan kuadrat. Jadi di situ kan ada ya TP. TP itu masih ingat? Kita mengambil TP di mana? CP. Dari? Turunan CP. TP dari? Lupa ya. Coba TP kita ambil dari mana? CP. TP itu dari mana TP? CP. Dari rumusan CP. Kan? CP. CP kita ambil di mana? Dengan susun dari pusat. Dari? Pusat. Pak, CP kita ambil dari mana? CP diambil di mana? Rumusan SK. Masih salah tapi ngomongnya. Dari CP. Tadi saya sudah sebutkan. Putusannya siapa? Menteri Agama. GTK apa namanya? Ayo. Iya.
Jadi CP umum itu dari keputusan kepala BSKAP. Kalau sekarang nomor, yo tadi saya sudah sebutkan loh. Ya 46 046 046. Nah. Kalau untuk pelajaran agama kita ambil dari mana? Pelajaran agama. Ayo, CP lo ya. Dari KMA 83. Aduh, KMA 183. baru 1 tahun lo ya. CP pelajaran agama. CP pelajaran agama Bunda. Yang guru agama siapa di sini? Di mana ngambilnya? Kalau kemarin 183 dari Apa itu? KMA 183 KMA. Bukan, CP. Kalau KMA itu struktur kurikulum. Kalau CP capaian pembelajaran. Yang agama keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sekarang sudah berubah sekarang. Nomor 3302 tahun 2024. Coba cek di Google. Coba dicek. Mana ini? Aduh, saya nggak sukses ini berarti. Hah? Pelajaran agama. Coba dilihat di Google. Benar nggak? Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024. Benar nggak? Coba lihat. Itu yang terbaru. Nah. Sudah ketemu? Dirjen Medis 3302. Benar nggak? Benar. Nomornya benar 3302. Nah, silakan ditulis ya. Nanti habis ini saya tanya lagi. Gak bisa jawab nanti berdiri ya. Ya, ditulis keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024. Bapak ngajar apa Bapak? Nah, bahasa Arab sama. PAI dan bahasa Arab itu 3302 tahun 2024. Sudah ya? Nah, tuh. Kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran ketika kita mau mengajar, kita sampaikan anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang kuadrat. Ya itu bisa. Jadi tujuan pembelajarannya, Bu Guru harapkan nanti anak-anak apa mampu mereka untuk mungkin menyebutkan apa gitu tentang kuadrat. Jadi kita sampaikan itu. Nah nanti pada pembelajaran deep learning sudah tidak memakai kata peserta didik tapi murid, diganti murid. Ya. Jadi ini untuk pembelajaran berdiferensiasi mampu guru ini ya berarti ya. Mampu mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan apa? Pendekatan deep learning. Tentunya seperti apa sih? Nah, nanti kita akan belajar. Kita masuk indikatornya mengidentifikasi ragam peserta didik dan lingkup materi pelajaran, menentukan ragam metode, media, sumber belajar, LKPD, dan merancang langkah-langkah pembelajaran. Nah ini sekarang yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi ragam peserta didik dan lingkup materinya. Tadi saya sudah singgung cara kita untuk tahu bagaimana sih peserta didik saya ini, modelnya kayak apa, gaya belajarnya bagaimana. Karena nanti di modul sekarang bukan modul ya tapi RPM,
RPM itu rencana pembelajaran mendalam. Kalau dulu waktu di K13 pakainya RPP. Apa RPP? Habis itu di IKN menggunakan modul. Di Magic Learning ini adalah RPM. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi ragam peserta didik? Bagaimana kita mengenali anak didik kita? Coba saya mau tanya nih, Bapak Bunda-bunda. Coba pun cara mengidentifikasi peserta didik. Terima kasih. Kalau kita mengidentifikasi peserta didik, mungkin yang pertama kita menanyakan kondisi orang tuanya, karena ada anak yang memang orang tuanya ada yang ibu atau bapaknya sudah meninggal. Itu juga akan mempengaruhi cara belajarnya. Dan kemudian mungkin tentang disiplinnya. Anak yang terbiasa dengan yang baik, insya Allah dia akan bisa berkembang dengan baik. Tapi ketika lingkungan atau mungkin teman-temannya mengganggunya, mungkin juga dia akan terpengaruh. Terus yang berikut, sikapnya. Ya, yang pertama tadi Bu, yang kita mungkin mengidentifikasi pertama itu masalah kondisi orang tuanya. Karena kalau ada anak yang misalnya ada yang punya orang tua di antara ibu atau bapaknya sudah tidak ada, berarti itu juga mempengaruhi dia punya pendidikan atau pembelajaran yang akan dia alami. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa lihat sikapnya, karena sikap anak ini kalau biasanya kita kalau lihat, oh dia ini biasanya dia tenang atau dia ini tidak. Itu saya punya siswa satu tuh dari kelas 7 namanya Nudi Muhammad Iksan. Itu dia tuh tidak bisa tenang di kelas, makanya dia memang tadinya ya banyak, tapi sikap baiknya juga ada. Dia kalau duduk itu dia sekitar duduk ada kita berbaris oleh teman. Habis ini dia pokoknya ada saja sifat estetiknya itu muncul. Makanya saya bilang ini mungkin coba untuk saya selaku wali kelas. Karena begini pun kalau dia itu, makanya guru ini harus belajar psikologi. Tapi kalau terus juga itu mengganggu, karena satu orang itu mengganggu teman-temannya. Kalau sebentar dia keluar, setiap hari itu saya masuk. Memang terkadang ada tidak, kalau ada sibuk, itu setiap hari saya itu temani untuk berdoa Bu. Tapi itulah setiap saat kita bicara, tapi mungkin karena dari lingkungan keluarganya sudah terbiasa. Dan memang saya tidak bersempat untuk ke rumahnya, tapi saya tanya dari anaknya, bapakmu kerja apa? Katanya bapak saya itu pergi dengan kapal. Oh pantesan, kalau cuma ibu saja berarti tidak terkontrol. Mungkin ibu lagi sibuk, terus kalau dengar dari si ibu saja, mungkin dia masih belum terlalu, karena bapaknya tidak ada di rumah. Saya berpikir ini mungkin karena bapaknya tidak ada, membuat dia punya sikap dia mau berjalan saja, atau dia mungkin karena sudah terbiasa di rumah. Malah sampai ke adiknya, dia yang tua, adiknya juga satu kelas dengan dia. Adiknya kemarin itu 2 minggu yang lalu, dia katakan, guru, aku mau pindah saja ke kelas lain. Sementara sampai mereka berdua di satu kelas, itu akibat dari orang tuanya. Kita belajar untuk bijaksana. Bijaksana untuk apa? Bijaksana melihat anak-anak kita, gitu ya. Karena gini, ketika anak-anak itu maksudnya gitu, walaupun
ibaratnya di kelas ya, di rumah saja. Kalau anak kita bedakan dengan anak kita yang lainnya, itu dia juga merasa kok aku kok dibedakan ya. Nah itu sama di kelas juga gitu. Pokoknya bunda itu apa ya? Ya bijaksana itu tadi, bijaksana. Sama doakan Bu, insya Allah the power of doa itu luar biasa. Ya, bacakan Al-Fatihah, kita doakan dia. Karena gini, belum tentu juga anak yang fokus, anak yang ini, kemudian anak yang dia kemana-mana terus ini terus kemudian dia tidak sukses itu tidak. Ya, tetap kita doakan. Karena gini, mereka dari rumah itu ke sekolah itu kan memang berniat untuk belajar, toh. Dia dari rumah ke sini itu kan dia memang niatnya untuk belajar. Jadi Allah tuh sudah lihat itu dan malaikat itu bersama mereka, bersama anak-anak ini. Maka kita sebagai guru ya ikut mendoakan juga. Jadi kita dorong dia untuk di madrasah itu bagaimana supaya dia itu dia mendapatkan ilmu yang dia inginkan itu tadi. Itu ya. Saya tuh punya murid juga Bu. Dulu itu saya punya murid waktu di MI itu enggak mau di kelas. Jadi kalau sudah datang selesai berdoa langsung ke kamar mandi, diam aja di situ, mainan apa pasir gitu di depan kamar mandi sampai dia kelas 5. Kelas 5 itu baru dia mau masuk ke kelas. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya sekarang ini sudah kuliah. Saya punya murid juga ini mah nakal, masya Allah. Sekarang jadi pengacara. Itu. Jadi namanya ke sekolah itu nggak pernah dia bawa tas mapan gitu enggak. Buku padahal masih SD gitu kan MI. Ini bukunya ini digulung gini aja, taruh di kantong. Sudah. Jadi gitu. Gitu Pun. Jadi apa ya? Ketika anak ini kita dekati dengan hati, itu insya Allah mereka tuh merasa diperhatikan. Mungkin karena di rumah kurang perhatian, maka tugas kita di madrasah untuk memperhatikan mereka. Gitu. Jadi jangan juga kita tuh istilahnya menjustis mereka tuh apa ya namanya ngecap mereka nih misal memanggil anak itu bunda di depan semua guru atau bunda panggil khusus. Karena kejadian itu maksudnya di dalam Di kantor maksudnya itu kan di kayak tadi saya duduk itu kan dikelilingi guru-guru tuh. Bunda manggil anak-anak ini ya di depan guru-guru. Tidak ngomong orang tuanya permasalahannya apa sebenarnya. Nah ini bunda belum datang ke rumah orang tua. Belum. Maaf, aku mau ini sih. Kalau memang ini mohon maaf teman-teman, kalau untuk si dan Nugi ini belum. Tapi sebelumnya ada pengalaman Pun bahwa siswa saya Gini, karena ada ikatan batin Pun. Kalau sudah bapak ibu datang ke rumah orang tua itu nanti ada ikatan batin bapak ibu dengan orang tua dan anak gitu. Jadi kalau bisa tuh dijadwalkan. Misalnya kita punya anak 30 siswa, kita atur 1 minggu nih mau berapa siswa. Misalkan 2 siswa atau 3 siswa gitu ya. Jadi kita atur 2 siswa 1 minggu. Memang harus mau tidak mau insya Allah datangnya bapak ibu selain silaturahim dapat pahala juga apa itu tadi untuk perkembangan anak itu sangat bagus itu bapak ibu ya. Kalau saya dulu di sekolah itu memang guru saya wajibkan untuk ini visit home ya, home visit maksudnya. Untuk home visit itu setiap rapat saya masih tanya laporan siapa yang sudah datang, berapa anak yang sudah bapak ibu kunjungi rumahnya. Nanti insya Allah bapak ibu pulangnya juga bawa oleh-oleh itu. Tapi niatnya bukan itu dari oleh-oleh ya. Jadi gitu ya. Jadi insya Allah kalau bapak ibu benar-benar Bismillah dari hati, nah itu kedekatan kita dengan orang tua dan anak. Jadi anak itu dia akan sungkan Bun ketika di kelas dia main-main. Kenapa? Bunda sudah datang ke rumahnya. Itu yang sudah pernah visit ya Pak. Sudah, ya sudah banyak gitu. Insya Allah kalau bapak ibu sudah visit. Cuma begini, cuma masalahnya konsepnya tadi mungkin agak miskonsepsi dengan yang ibu sampaikan. Maksudnya? Katong lakukan, kalau beta saya tahu yang lain. Kunjungan katong lakukan ketika ada masalah.
tadi kan ibu syarat. Jangan. Iya, itu yang kita kira untuk beta itu sesuatu yang baru. Karena begini, 30 anak ya, 30 anak yang kita punya, wali kelas kita nih, kita atur misalnya 1 minggu 2 anak nih. Jadi jangan ketika sudah ada masalah baru kita ribut datang ke rumahnya. Nah, gimana caranya? Kita datang ke rumah, ingin tahu seperti apa sih keadaannya, belajarnya bagaimana, orang tuanya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Itu dari situ kita akhirnya apa? Dapat mengambil kesimpulan, oh anak ini seperti ini, makanya terus begini, bagaimana solusinya? Jangan setelah ada masalah baru keluar, jangan. Gitu ya. Insya Allah kalau sebelum ada masalah Bapak Ibu datang di kelas pun itu akan mengurangi, yaitu tadi seperti Pak Guru tadi bilang kan, tidak tahu dia kemana, bagaimana. Makanya apa? Anak-anak itu karena kita saja itu kan kalau mendengar ada pujian, weh keren loh, wah pinter, sudah bisa misalkan menghafal apa. Kalau Bapak ngajar apa? Kornadis. Kurang hadis ya, kan ada hafalan di situ. Misalkan anak ini bisa menghafal, kita kasihlah dia misalkan apa permen atau apalah untuk anak nih sebagai hadiah untuk dia lah. Kemudian apa ucapan, wah bagus pinter, siapa yang ngajari? Itu anak tuh sudah seneng loh. Sama halnya kayak kita nih. Bunda-bunda kalau dibilang, wah hari ini cantik kali. Kata-kata cantik ini akan terngiang-ngiang di telinga kita, itu membuat apa? Membangkitkan jiwa muda kita. Akhirnya apa ya? Membuat kita ini apa ya? Ini pasti berbeda loh, pasti berbeda. Kenapa Bu? Udah beneran memang, iya. Iya, kita ingin lanjutkan yang ibu sampaikan tadi, dikasih apresiasi. Kalau beta kasih apresiasinya itu seperti emoji begitu. Jadi anak-anak yang punya kata. Entar dulu Bapak ngasih emoji itu anak yang lain tahu tidak? Oh iya udah tahu. Apa cuma Bapak tulis mungkin di? Tahu dalam arti bagaimana maksudnya? Ya, emojinya dalam bentuk tulisan. Oh, enggak, dalam bentuk gambar. Gambarnya Bapak kasih lewat mana? Di buku catatan mereka. Saya di catatan tapi kan anak yang lain tidak melihat. Iya, kalau Jadi nanti gini Pak, ucapkan juga dan tulis juga di bukunya. Ketika kita mau ucapkan kan sama kayak gini lah. Hari ini kok beda ya. Jadi ketika seseorang memuji kita di depan orang lain itu rasanya itu 1000% membuat emosi, membuat apa ya, otak kita ini jadi apa ya, kayak gimana sih? Ya gimana sih Bapak Ibu kalau dipuji orang? Nah gitu loh. Apalagi kalau perempuan itu kan auditori. Jadi ibu-ibu perempuan itu rata-rata auditori. Jadi punya kalau perempuan itu dia auditori, kalau laki-laki itu visual tuh melihat. Kalau auditori itu kan mendengarkan ya. Jadi apa yang dikatakan, sama halnya kayak suami memuji istri itu ya. Itu rasanya itu ya. Coba gimana sih? Seperti itu anak-anak. Gitu Pak. kalau emojinya itu tadi dong tahu bahwa ketika siapa dapat emoji berarti itu ada nilai lebih di situ. Termasuk juga di papan tulis misalnya ada hal-hal yang menjadi. Oh ya bisa, berarti kan temennya yang lain kan tahu tuh ya. Mereka tahu. Kadang mereka balas emojinya ke saya juga. Yang penting jangan mau emoji love nanti Pak. Oh enggak lah. Emoji mata senyum atau. Oh iya. Boleh bagus ya. Nah jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu nanti coba home visit tapi untuk menyeluruh semua anak. Jadi tidak ada di situ ketidakadilan, tidak ada. Bahwa kita sudah dilihat oleh orang tua dan anak kita adil. Jadi kita sampaikan, insya Allah nanti Bu Guru akan memulai di bulan depan untuk home visit. Ibu akan datang ke rumah kalian. Jadi ibu akan jadwalkan kira-kira siapa yang dapat pertama, kedua, ketiga. Jadi artinya semua anak tahu bahwa kita akan mendatangi rumah mereka. Ketika kita tidak sampaikan, jadi hanya beberapa anak yang tahu yang kita datang ke rumah itu di sana. Ketika ada anak itu merasa bahwa oh kok dia didatangi kita kok enggak. Padahal kan belum jadwalnya. Tapi kalau kita sudah sampaikan, insya Allah ibu akan datang ke rumah kalian. Nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah repot-repot, ibaratnya begitulah.
bahasa-bahasanya gitu. Tapi kan tujuan kita tuh ingin tahu sejauh mana anak itu belajar, seperti apa. Nah itu. Karena apa? Nanti orang tua itu menjadi mitra, kemitraan pembelajaran kan ada gitu. Nah kemitraan pembelajaran itu nanti ada guru-guru yang dia satu frekuensi dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Nanti ada gitu di planning ya. Kerangka pembelajaran itu ada salah satunya kemitraan pembelajaran. Orang tua termasuk salah satu mitra belajar guru. Karena apa? Yang menyiapkan ketika kita mau praktek itu kan orang tua menyiapkan bahan-bahannya. Di rumah bagaimana orang tua mendukung anak, maka orang tua menjadi mitra yang luar biasa untuk suksesnya belajar anak di madrasah. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Ibu bisa lagi sedikit. Iya banyak pun tak apa. Terima kasih lagi. Saya maksudnya di sini, apakah fungsi itu tuh hanya wali kelas atau semua guru? Artinya kalau misalnya yang melakukan fungsi wali kelas, maka pasti berat perilakunya itu kan ke wali kelas. Nah yang kita khawatirkan itu adalah ketika guru yang banyak karakter ini yang masuk di kelas mengajar, namun perilaku mereka terhadap guru-guru tersebut jauh dari kita harapkan dari harapan fungsi tadi. Nah kira-kira kalau fungsi itu bagusnya wali kelas saja kah, atau kemudian dengan guru mapel sesuai dengan siswa-siswa yang diajar gitu. Nah sekarang Bapak ngajarnya kelas berapa aja? Oh, semua jadi Banyak. Iya. Nah, kalau memang mampu untuk ini boleh. Malah bagus. Tapi ini menitik beratkannya memang ke guru kelas. Menitik beratkannya mungkin kalau untuk guru bidang studi yang mungkin anak-anaknya ada masalah, boleh. Nah, sekarang guru bidang studi yang diajar berapa ratus orang kan begitu. Sama kayak kepala madrasah juga begitu. Jadi kalau madrasah mungkin disisir yang istilahnya mungkin anak-anak yang terlihat ada masalah itu untuk kepala madrasah boleh. Begitu. Jadi guru bidang studi dengan kepala madrasah hampir sama. Tapi yang dititik beratkan di sini adalah wali kelas karena memang apa? Yang bertemunya setiap hari, yang memang menjadi tonggaknya itu kan memang guru kelas. Nah, ketika di guru bidang studi bagaimana? Kalau mau datang bagus, gitu. Tapi segitu banyaknya anak, mungkin diambil yang sekiranya terlihat di pelajaran kita itu kok susah sekali, kemudian sering bolos atau bagaimana kan Bapak yang tahu. Nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk mengetahui bagaimana ragam peserta didik kita ya dengan apa? Asesmen formatif awal tadi. Nah untuk anak baru tadi saya udah bilang bahwa apa? Ada wawancara dengan anaknya dan wawancara dengan orang tua. Maka dimulai, saya kira sudah dimulai tahun ini kemarin. Jadi memang harus ada wawancara orang tua itu. Dari situ akan menjadi apa? Itu tuh menjadi duta. Orang tua itu duta guru loh. Orang tua itu duta madrasah. Karena apa? Yang pertama bilang madrasah kita bagus siapa? Orang tua. Dan yang pertama menjelekkan madrasah kita juga orang tua. Maka apa? Jalin komunikasi yang baik dengan komite, dengan wali murid. Kalau bisa, kalau ada WA ya, yang pertama kali kita jawab WA dari orang tua kalau bisa. Kalau pas buka WA, apalagi wali kelas ya. Ketika kita buka HP nih, yang pertama kita harus jawab ya WA dari orang tua. Karena ketika kita lihat ini ada susah kali menghubungi bapak ini. Sekarang WA seminggu baru dijawab. Nah gitu akhirnya. Tapi kalau kita responnya cepat, pas respon bukan slow respon lagi, tapi pas, cepat. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan komite dan orang tua itu yaitu tadi dari menjawab WA, dari bagaimana kita ketika mungkin ada berbaris-baris. Di sini menyambut siswa kan ya. Ketika kita menyambut, kita memberikan senyuman ke orang tua, jangan terus nanti kesana artikan senyumnya. Yang ibu-ibu baper, bu guru baper sama bapak-bapak yang nganter, mungkin bapaknya masih muda, baper dikasih senyum. Mungkin yang pak guru nanti baper dengan wali murid yang masih senyum. Jadi di situ kita apa ya? Pokoknya kita niatkan memang senyum kita itu untuk apa? Menyambut anak-anak. Nah, itu ya. Kan mungkin kita mau nyambut anak-anak mukanya lesu, murem ya.
Gitu ya. Jadi dengan asesmen formatif tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk anak yang kelas 8 9 berarti melihat dari rapor anak-anak dan bagaimana komunikasi Bapak Ibu dengan wali kelas atau guru sebelumnya. Karena memang ujung tombak berhasilnya pembelajarannya dari tahunya kita dengan anak-anak ini tadi. Nih ya, kita lihat bahwa setiap anak itu unik Bapak Ibu.